Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Iya, pada hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Oke, sebelumnya silakan untuk ketua kelas kita berdoa dulu, bersiap. Silakan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdiri. Bersiap. Para Bapak Guru bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Oke, hari ini kita mulai praktek ya. Kita akan belajar bagaimana membuat website. Sebelumnya kita kan sudah belajar materi apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial atau AI ya kan. Nah, sekarang kita sudah memasuki ke tahap prakteknya. Jadi kita akan membuat sebuah website dengan memanfaatkan fasilitas yang ada ya kan, yang tersedia, yaitu kita menggunakan Chromebook ya. Jadi nanti Bapak akan kasih tahu langkah-langkahnya dalam membuat website menggunakan Chrome ini gitu kan. Oke. Nah, sebelumnya supaya semangat nih ya, kita ice breaking dulu ya. Oke, siap? Siap. Nah, jadi oke, sekarang coba berdiri. Coba berdiri semua. Ya semangat nih, ya kan? Nah, kalau misalnya, nah clue-nya ini. Clue-nya adalah Bapak bilang, ya. Kalau Bapak bilang, ya Bapak bilang. Nah, itu kalian ikuti, ya. Oke. Silakan duduk. Oke, Kak Kosen ya. Kan Bapak bilang, kalau Bapak bilang duduk. Nah, baru kalian lakukan duduk, ya. Tadi kan Bapak bilang, tadi Bapak katakan silakan duduk, gitu kan? Oke, sekali lagi ya. Silakan hormat. Oh, belum paham ya, Oke, yang kedua nih, yang kedua nih, ya. Open, buka. Ya, open, buka. Close, tutup. Ingat ya, open, buka. Close, tutup. Laptop, tutup. Komputer, buka. Nah, kalau misalnya pintu, buka atau tutup? Pintu, buka atau tutup? Buka, ya. Kalau misalnya kipas angin, kipas, tutup atau buka? Hah? Buka, ya betul, buka. Kalau misalnya meja, tutup atau buka? Buka, ya. Kalau misalnya tulip, bunga tulip, tutup atau buka? Tutup. Nah, kira-kira yang tahu clue-nya apa? Kira-kira yang tahu? Hah? Iya, jadi clue-nya itu open, buka. Berarti ketika menurut saya terakhirnya terbuka, berarti adalah buka. Misalnya kayak tadi, komputer kan terbuka nih menurut saya, berarti itu buka. Nah, close itu tutup. Kan mulut kita tertutup nih. Nah, makanya ketika tadi saya bilang laptop, kan tertutup nih, laptop. Nah, makanya dia adalah tutup. Bisa? Sekali lagi ya, semangat.
Iya, ini supaya kalian fokus ya. Oke, saya bilang angin. Angin apa? Untuk membuka. Buka. Ya bisa ya, nanti bisa ya. Kalau misalnya saya bilang bumi terbuka, terbuka karena mulutnya terbuka. Oke, bisa ya, semangat ya. Oke, udah fokus. Oke, silakan duduk. Terima kasih, silakan duduk. Oke, kita akan belajar bagaimana membuat sebuah website. Nah, jadi di sini adalah tampilan Chromebook kita. Oke, kita lanjut ya, Nak. Nah, di sini adalah tampilan Chromebook ya. Nah, ini adalah tampilan Chromebook. Nah, di tangan kalian itu sudah ada Chromebook, ya kan? Jadi masing-masing sudah memegang Chromebook nih, ya kan? Nah, jadi sambil saya menjelaskan sudah bisa juga diikuti langkah-langkahnya, ya. Jadi sambil saya menjelaskan sudah bisa kalian ikuti, ya. Nah, jadi seperti ini tampilan Chromebook kalian. Silakan dibuka Chromebooknya. Kenapa itu? Oh iya. Yang lain udah terbuka. Ini sudah terbuka. Oke. Ini sudah belum? Iya, sebelum kita lanjut, Bapak mau absen dulu nama-nama kalian ya. Mana buku absennya? Bentar ya. Oke, saya panggil berdasarkan kelompok ya. Kelompok 1 Muhammad Faiz datang. Datang ya. Muhammad Rizky Gunawan, Tasya Amelia, Lucky Angelina. Oke, di kelompok 2 Adelina Octavia, Aira Nabila, Citra Lestari. Gak datang ya. Muhammad Ridho Kurniawan. Kelompok 3 Ade Aulia Jana. Gak datang. Kenapa ini? Sakit? Hafizah Pratiwi. Muhammad Rizky. Alpis Ajari. Kelompok 4 Ali Prastia, Mutia Ajara, Wida Lestari, Inka Ramadhani. Ada yang belum dipanggil? Siapa? Gusti ya? Gusti kelompok berapa? Oh, berarti nggak datang ya? Ya, Gusti di kelompok 1 ya. Iya. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, jadi semua sudah terbuka Chromebooknya? Sudah? Nah, ikuti langkah-langkahnya ya. Jadi setelah halaman Chromebook kalian, ini halaman belanjanya ya.
seperti ini. Kemudian kalian pergi ke Chrome. Silakan buka Chrome-nya. Nah, lagi cari sinyal ya. Bentar ya, proyektornya masih mencari sinyal. Gimana mami? Sambet nanti. Kita coba ulang ya. Coba saya boleh pinjam satu kelompoknya, kita tukar. Kalau ini ya. Nah, kalian buka Chrome-nya. Nah, jadi di sini ada logo Chrome, ya. Jadi kalian pilih yang ini, ya. Kemudian kalian klik, maka tampilannya akan seperti ini, ya. Cuma karena internet kita kurang baik, ya, lagi kurang baik, jadi agak lama, ya. Nah, silakan coba dibuka Chrome, kemudian nanti akan muncul halaman seperti ini, ya. Sambil menunggu. Kenapa ya? Oke, nah kan ini kan udah muncul ya. Nah, jadi silakan ketikkan PS Code Dev. Kenapa PS Code Dev ya, bukan PS Code? Karena kita mau yang versi online-nya. Karena kita kan saat ini menggunakan Chromebook. Kalau kita menggunakan Windows, menggunakan komputer ataupun laptop, kita bisa mendownload aplikasi PS Code-nya, ya. Jadi silakan ketik ya di Google pencarian PS Code Dev. Nah, seperti ini. Sudah, PS Code Dev, kemudian enter. Aduh, internetnya ya. Nah, kita tunggu ya.
dia masih mendiagnosis, running connectivity diagnosis. Ya, nah muncullah seperti ini. Sudah semua? Belum ya? Saya tunggu ya. Nah, munculnya seperti ini. Nah, ini banyak pilihannya nih. Ada Visual Studio Code WordPress, VS Code Dev, ya. Nanti kita pilih yang paling atas nih, ya. Kita pilih yang paling atas. Kita coba yang paling atas ya. Sambil dicatat ya, biar ingat, ya. Langkah-langkahnya apa aja biar ingat. Oke, sudah semua muncul. Bapak juga masih menunggu. Ini kakak aduh. Pak. Kakak. Ya. Kita sambil menunggu ya. Tulis aja kakak. Iya. Oh, jaringannya menghilang pula. Dia nggak setia, Pak. Iya, ini kita selain menunggu pas dia enggak Akan datang. jaringan juga ternyata berat. Mana Pak yang mau dicatat? Habis bapak ini nggak? Habis bapak ini. Kita nggak pejo, kita belajar, jangan olahraga. Kita tunggu ya jaringannya masih loading. Iya, karena berhubung hari ini kan AEDK, jadi banyak yang menggunakan koneksinya sehingga agak lelet ya. Sebenarnya tadi mau di lab, tapi berhubung lab dipakai buat AMDK, jadi kita di sini. Belajar dulu nih. Oke, Nana udah muncul. Nah, inilah tampilan dari VS Code Dev. Sebenarnya mirip juga sama aplikasi VS Code yang asli, ya kan? Nah, cuma ini versi online-nya, gitu kan. Jadi untuk kalian yang mungkin belum punya laptop, ya, jadi bisa menggunakan VS Code Dev ini sebagai alternatif, ya. Nah, terus Pak, coding bisa nggak dari HP? Bisa juga, nah, ya. Jadi ada namanya aplikasinya itu A-Code. Ya, jadi kalian kalau misalnya mau di rumah coba-coba untuk belajar coding, ya bisa menggunakan aplikasi A-Code, ya. Nanti kita juga akan praktekkan bagaimana menggunakan HP-nya, komputer dan juga Chromebook, ya. Nah, inilah tampilan dari VS Code Dev-nya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana? Ketika kita sudah membuka ini, nah kita harus buat folder dulu karena kita nanti akan open folder. Nah, kita pergi ke folder. Nah, silakan ke bawah ya, kursornya ini saya letakkan di bawah. Nah, di sini ada logo folder atau file ya. Kalian pilih file itu, kalian klik ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian nah, ya, kalian buat file baru. Ya, di sini ada titik 3. Kalian pilih folder baru. Ya, kalian ketikkan. Kita mau belajar, kita buat aja belajar coding tahap 1. Oke, nah sudah ada ya. Kita kembali lagi ke prompt tadi. Nah, ini. Oke. Nah, kita open folder, kita pilih open folder.
Nah, open folder, jangan salah ya. Nah, open folder bukan open file, karena tadi kita buatnya folder bukan file ya. Jadi nanti tidak terbaca. Oke, nah kita pilih di mana kita tadi. Nah, ini kita simpankan, kita klikkan, kita buka. Nah, lihat file, baru yes kan. Oke, nah di sini dia. Oke, baru selanjutnya nah kita buat filenya. Makanya di sini kita pilih new file. Nah, new file. Oke. Nah, berhubung kita akan belajar pemrograman HTML. Nah, next kita akan belajar untuk pemrograman Python dan lainnya ya. Tapi hari ini kita akan belajar menggunakan HTML. Nah, untuk menggunakan HTML kita ketikkan di sini index.html. Nah, ada kita enterkan. Simpan perubahan sambil kita menunggu seperti yang tadi. Oke, muncul juga dia. Nah, di sini berarti di sini kamu sudah punya halaman untuk kamu berkreasi ya. Nah, di sini adalah ruang kamu untuk berkreasi ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya apa lagi, Pak? Karena di sini konsep dari pembelajaran KKA itu adalah penggabungan antara coding dan kecerdasan artifisial ya. Jadi kita akan memanfaatkan AI tadi, kecerdasan artifisial, untuk belajar coding sehingga kita tidak belajar dari awal bahasa pemrogramannya. Ya, jadi kita akan memanfaatkan AI. Nah, Bapak kasih alternatif yaitu dengan menggunakan AI ChatGPT. Kita tab baru, kemudian kita ketikkan ChatGPT. Ya, kita tunggu ya. Seperti biasanya kita tunggu. Nah, ini. Oke, kita pilih ChatGPT yang ini ya. Nah, ayo perhatikan ya. Nah, sudah? Nah, seperti ini. Nah, ChatGPT ini ya, oke nak. ChatGPT ini kan sama seperti sebuah robot ya. Kalau misalnya robot itu nggak kita perintah, dia nggak tahu mau ngapain, ya kan? Ya benar kan? Sama seperti TV. Bisa TV nyala sendiri tanpa kita pencet. Enggak kan? Nanti kalau nyala sendiri takut dong, dikira ada hantunya, ya kan? Oke? Atau di sini ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang merasa bingung? Ada yang merasa bingung? Bang Yuda merasa bingung? Enggak ya? Oke, aman ya? Hanya Bapak aja. Oke, nah kita ketikkan, kita buat promnya ya, kita buatkan promnya. Nah, di sini Bapak akan membuat promnya yaitu buatkan saya sebuah website yang berkaitan website marketplace ya. Marketplace ya, kita di sini buatnya marketplace. Oke. Nah, jadi di marketplace itu kita harus buat nih apa aja sih yang ada di marketplace itu, ya kan? Jadi saya tambahin yang terhubung Nah, di sini saya bilang bahwa dalam bentuk HTML. Kenapa saya tegaskan dalam bentuk HTML? Takutnya nanti dia kasih dalam beberapa program supaya kalian nggak bingung kan. Nah, oke, udah dapat nih, ya kan? Inilah bahasa pemrograman tadi sudah dapat HTML-nya, ya. Nah, jadi sebisa mungkin buat promnya itu yang lengkap, yang detail, yang rinci, ya.
Sama seperti kalian ketika kalian disuruh mama belanja, ya kan? Disuruh mama belanja. Nah, beli cabai gitu. Udah kalian pergi ke pasar beli cabai. Nggak tahu kan cabai apa yang mau dibeli? Cabai kan cabai ada banyak. Cabai rawit, ya kan? Cabai merah, cabai caplak, ya kan? Oke, setelah itu berapa cabai yang dibeli? Ya kan? Sekilo, ya kan? 2 kilo, 2 ton, ya kan? Ini kita nggak tahu, ya kan? Nah, jadinya harus jelas, ya kan? Harus jelas perintah tadi supaya si AI-nya itu mengerti. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Nah, di sini sudah dikasih nih, cepat ya kan? AI ini sangat pintar ya. Jadi di sini sudah dikasih nih gambarannya, udah dikasih hasilnya, bukan gambaran lagi, udah dikasih hasilnya. Nah, kita tinggal copy saja, ya. Kita baca-baca dulu, ya. Oke. Di sini ada salin, kita langsung salin aja. Kemudian kita pergi ke aplikasi yang tadi, yaitu aplikasi PS Code Dev. Kemudian kita pastekan, yaitu Ctrl V, ya, Ctrl V. Oke, langsung terpas. Ya, sudah seperti ini. Oke, kita pergi ke file yang tadi. Oke, kita buka yang tadi yang kita buat, belajar coding. Nah, di sini sudah muncul ya. Kita klikkan. Oke. Nah, inilah website yang telah kita buat tadi, ya. Nah, jadi di sini tinggal kalian edit. Jadi nanti di PS Code tadi kan sudah ada tuh tampilan bahasa pemrogramannya, ya kan? Jadi nanti kalian buat di sana, ya. Entah kalian ganti di sini nama pasar online-nya. Jadi kalau biasanya toko online apa aja yang kalian tahu? Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, ya kan? Apa lagi? Banyak ya. Nah, misalnya di sini kalian buat SNKPAD 7 Place, ya kan? Shopee, itu kan? Ya, jadi nanti tinggal bagaimana kalian berkreasi. Sampai sini sudah paham? Paham? Oke, jika sudah paham dan tidak ada pertanyaan, Bapak silakan untuk kalian membuatnya secara langsung, ya. Bapak kasih waktu, butuh waktu berapa lama nih? 5 menit cukup ya? Gak cukup ya? 10 menit ya? Ya kan udah Bapak jelasin, ya kan? Udah tahu lah ya? 10 menit ya? Bapak tunggu ya 10 menit. Kenapa? Jaringannya ya? Ini kamu apa? Oh, gambar. Mau ini ya, Pak? Nah. Oh ini yang kemana ya? Kamu ini yang baru buat baru? Baru koordinator. Oh iya deh. Ini kamu buat berapa kali? Banyak nih. Nah ini ya. Ini yang kamu buat tadi. Ya. Tadi buka langsung muncul itu. Oh hapus saja. Ini Ctrl A baru backspace dan kamu buat. Oke. Nah sudah bisa ya? Sudah? Apa kendala? Oh jaringannya. Iya sabar-sabar ya. Kamu aja bisa sabar nge-chat dia. Ya? Iya sabar ya. Ya. Yang penting masih jadi prioritas. Kalau udah nggak jadi prioritas baru kita tinggal. Ya, kita lepaskan. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Nah, kalau ada kendala bisa bilang ke saya. Oke, silakan kerjakan. Tab baru. Kamu tab baru. Ya. Ketik ya ChatGPT. Kita gunakan ChatGPT. Oke ya, Nak?